Sobat Cokro TV, balik lagi sama gue, Egracia dan rekan gue, Iwan Chan. Kita kembali lagi di program Kupas Berita. Jadi buat kalian yang belum tahu nih, Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di kolom komentar ya. Oke, langsung aja ke berita pertama nih, Gra. Lu pasti tahu kan, Kaisang ini dia bakal pengen menikah. Kaisang anaknya Pak Jokowi. Oh, Nah, dia denger-dengar itu mau nikah di akhir tahun 2022 nih, Gra. aduh. Nah, kita lihat postingannya itu kan, ya dia udah mulai terang-terangan ya di medsosnya ya. Dia udah kayak foto-foto private gitulah pokoknya ya. Nah, pokoknya tuh, tapi Kaisang ini kayak belum ngasih tahu nih kapan tanggalnya, kapan mau di postingnya tuh, kapan mau diumumin sama masyarakat tuh nggak tahu dia kapan. Cuman dari lihat foto-foto Instagram sih kayaknya udah private gitu. Tahu nggak? Siapa tuh beritanya? calonnya? Aduh. Calonnya itu kalau nggak salah dia itu Miss Indonesia ya, Miss Indonesia kalau nggak salah itu namanya Erina Gudono. Erina Gudono, iya. Ya, dia cantik kan, jadi dia juga putri finalis Indonesia di 2022. Dia asal Yogyakarta, teman-teman. Nah, ayah Erina ini, tahu nggak, Gra? Ayah Erina ini itu mendiang guru besar UGM. Nah, dia pernah menjabat atau kita bisa kenal mantan BPK iya. Nah, itu namanya Profesor Gudono. Nah, dia ini anak ketiga dari 4 saudara nih. Dia itu tumbuh di Jogja, habis keluarganya menetap lama banget di Amerika. Jadi ya tuntutan pekerjaan ayahnya lah gitu. Dengar-dengar nih Bang, Erina Gudono ini lulusan UGM, jurusan manajemen keuangan. Masih satu rumpun. Terus dia ngelanjutin pendidikannya tuh di Columbia University Master of Public Administration. Aduh, girl crush banget gak sih? Keren sih. Terus kayak udah cantik, pinter, aduh, independent woman, kayak jiwa-jiwa independen gue tuh meronta-ronta gitu loh. Kayak, duh, terus juga dia tuh dapat beasiswa tuh, yang pertama tuh dari Bank Indonesia, yang programnya itu Generasi Baru Indonesia, terus juga dari XL Future, Astra, YLI, sampai Showa Women's University di Tokyo. Gila, Aduh, keren gila. banget itu. Suka nih Bang gue nih sama yang kayak Independen independen ya. gini gitu kan. Gila. Aduh, gila, role model abis gak sih? Nah, dia tuh juga yang gue tahu sih banyak dapat penghargaan ya, Gra ya. Banyak dapat penghargaan internasional tuh banyak banget. Itu keren banget sih menurut gue. Jadi sebagai cowok nih, menurut Bang Iwan gimana nih profilnya? Nah, yang jelas tuh ngelihat cewek-cewek kayak gitu ya, siapa sih yang orang yang nggak suka gitu loh, Gra. Bener. Udah berpendidikan, terus mandiri juga kan. Terus Erina ini bukan cuman cantik fisik tapi juga cemerlang gitu loh. Inner beauty-nya terpancar tuh gitu keren ya. gitu loh. Itu panutan kaum hawa lah pokoknya. Bener, setuju banget. Gue juga sebagai cewek tuh, aduh, ya nggak perlu inilah ngincer anak presiden juga lah. Tapi kalau semisal cewek-cewek independen gini tuh, duh, gila sih. Parah sih. Karena kayak setinggi standar orang gitu tuh kayak harus setinggi juga itu gitu. Jadi kayak sepadan gitu. Setara gitu. Iya. Ya, intinya kita doain lah yang terbaik buat Kaisang sama Mbak Erina ya. Ya, syukur-syukur kita diundang lah ya. Aduh, mau diundang. Oke, next kita lanjut ke berita selanjutnya. Bang, inget nggak sih kalau ada kasus obat-obatan sirup yang katanya ada campuran-campuran berbahayanya itu loh, yang bikin gagal ginjal. Nah, katanya Bareskrim Polri ini bakalan ngelakuin investigasi lebih lanjut untuk kelalaian BPOM nih, buat kayak, ya dia ngawasin kayak itu tuh sebenarnya kelalaian belaka atau ketidaksengajaan atau justru kesengajaan gitu. Katanya sih obat sirup itu ada campuran etilen glikol dan dietilen glikol yang bikin gagal ginjal. Kan itu kemarin banyak korban jiwa ya, anak-anak, kasihan banget gitu. Terus dia juga bilang kalau investigasi itu bakal dilakukan secara objektif dan transparan. Jadi kita semua bisa tahu lah ya nanti gimana hasilnya. Nah, dia tuh mau investigasinya secara, ya pokoknya mau dilihat lah praproduksinya, produksinya, biar kita tahu semua gitu. Oke. Tapi ya, Gra, lu juga tahu nggak sih katanya nih, Ketua BPOM ini dia nggak minta maaf loh. Nah,
Gimana tuh kalau Gila, minta maaf? nggak minta maaf dia. Dia malah justru tuh kayak saling lempar tanggung jawab gitu loh. Aduh. Kayak saling nyalain, kayak dia nyalain Kemendak, terus dia nyalahin juga perusahaan farmasi. Kayak aneh gitu kan ya, aneh nggak? Iya aneh lah, kan soalnya kan gimana ya, soal pengawasan obat-obatan dan makanan itu kan ya harusnya di bawah kendali BPOM nggak sih? Harusnya gitu kan. Ya kalau pengawasannya bagus ya tentunya ya masalah itu bakalan kedeteksi ya dari lalu-lalu, nggak pas ada korban jiwa baru ketahuan, kan nggak gitu. Bener banget tuh, Gra. Jadi kita juga bingung kan, mestinya tuh harusnya pemerintah itu kan harus berkoordinasi dulu kan sama satu suara nih, kayaknya kan. Tapi kayak ini tuh jadi masalah bersama buat semuanya gitu loh. Yang penting kan itu cari solusinya bareng-bareng, bukan malah saling lempar tanggung jawab kan, saling jatuhnya lempar, kayak gitu iya. kan. Gak asik banget sih, DPR sampai uring-uringan tuh karena kayak gini, karena kan dilempar tanggung jawabnya, dia kan nggak tahu apa-apa. Iya, makanya kan kasihan, malah kasihan anak-anak yang jadi korban gitu loh. Mereka jadi tumbal, jadi dari sistem pengawasan kayak gini nih kendor karena ya semoga aja lah anak-anak kejadian ini nggak terulang lagi gitu loh. Dan iya, kasihan dan kita dari pihak Coklat TV juga ikut turut berduka cita atas para keluarga korban yang ditinggalkan ya. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya. Ada berita soal Bang Ade Armando. Waduh, Bang Ade dituduh Ade sebagai pemecah belah umat beragama. Waduh. Pernyataan Bang Ade dianggap menggunakan politik identitas. Lah kok bisa? Ya, berawal dari analisa Bang Ade soal pemilih Kristen yang menentukan kemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 pas head to head sama Anies Baswedan. Terus pernyataan Bang Ade ini panen hujatan. Ya biasalah. Bang Ade ini dianggap ya melakukan politisasi agama biar umat beragama terpecah belah karena tayangan videonya kemarin yang judulnya Bila Suara Umat Kristen Terbelah, Anies akan menang. Waduh. Gra. Isunya itu lagi ya. Begitu lagi. Terus yang gue baca-baca juga di Gra ya, kayak dia tuh bilang politik identitas, dia memberikan politik identitas, terus politisasi agama yang dilakuin sama Bang Ade itu, menurut gue kayak ketakutan tersendiri lah buat mereka orang gitu kan, karena mereka tuh nggak punya agenda politik teman-teman, nggak punya agenda politik yang jelas gitu loh. Aduh, yang bener-bener ngangkat kepentingan umat tuh kayak gimana gitu ya, cuma buat bikin aja politik-politik sara buat nyerang seseorang jadinya. Tapi ya Bang, kalau dituduh mecah belah sih kayaknya nggak bisa ya. Soalnya itu kan analisisnya Bang Ade aja kan. Ya kalau semisal ada yang punya argumen lain, Boto ya dikeluarin argumennya gitu harusnya. kan. Bukannya malah nuduh-nuduh gitu. Ya kalau nuduh-nuduh doang mah semuanya juga bisa ya nggak sih? Iya, tapi gue bingung sih Bang. Itu tuh yang ngomong tuh udah nonton sampai akhir atau cuma judulnya aja yang dibaca? Kayaknya potongan aja sih itu kayaknya. Aduh. Ya, kita juga ngerti lah. Padahal kalau mereka nontonnya panjang, full, dan mereka paham isinya itu ya, mereka juga pasti nggak bakal bilang kayak gitu kan. Soalnya Bang Ade itu justru malah ngejelasin peta politik dan fakta sosialnya. Dan tujuannya agar masyarakat paham nih, dan nggak mudah terpecah belah nih, gitu. Itu aneh kok malah muter balikin gitu kan. Iya kan? Apa jangan-jangan strateginya kelihatan kan? Aduh. Atau gimana? Takut. Ya, semoga yang penonton lebih smart lagi lah ya dalam menonton dan memakai akal sehat gitu. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama datang dari Mahmud Sihombing nih di videonya Bang Ade Armando yang judulnya Selebritas Pendukung Anies Panik. Strategi pemecah suara umat Kristen terendus nih. Komentarnya begini. Ade Armando, Anda sangat nasionalis dan sangat peduli untuk negeri ini dan memperjuangkan NKRI. Kami umat non-muslim sangat berterima kasih buat Anda. Semoga Anda serta keluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maju terus berkarya, kami mendukung Anda. Wih, gimana tuh, Gra? Iya Bang, konten Bang Ade itu kan menjelaskan soal serangannya ke Bang Ade nih setelah memaparkan peta politik dan fakta sosial sebelumnya. Bang Ade dituduh memecah belah. Hal itu menunjukkan buzzer Anies ini sedang panik, makanya mereka mencoba membalikan serangan ke Bang Ade dan menuduhnya sedang bermain politik identitas. Gak logis banget ya, Gra ya. Aduh, padahal kan kalau
kalau mereka tahu nih dan itu kan harusnya nggak perlu marah-marah gitu loh, nggak perlu marah-marah. Gitu. Bahkan dia juga udah tahu gitu loh. Dia kalau ngebongkar strategi politik kaum sebelah tuh kayaknya mereka makin panas. Wah, ya bisa jadi Gra. Ya bisa jadi kan Bang Iwan, ada yang marah-marah nggak jelas itu pasti karena mereka ngerasa dirugikan kan ya. Karena sebelumnya nih kita lihat nih, Anies ini kan udah main klaim didukung pihak gereja gitu kan. Ini dimentahin sama Bang Ade gitu. Ya ngamuk lah mereka. Ngamuk lah. Sih tindakan Anies jadi kebongkar dan karena ulasan Bang Ade. Aduh, pusing ya kalau ngomongin mereka ya. Ada aja masalahnya ya. Lanjut ke komentar kedua, ada dari Simon Lian di video Dunia Lutfi yang judulnya Anies, Prabowo, dan Perdana Menteri Inggris. Komentarnya begini nih, buat gua sih mau etnis apa, agama apa, nggak masalah selama bisa jaga NKRI. Sayangnya banyak rakyat kita yang belum bisa menerima perbedaan seperti di Inggris atau Amerika waktu dipimpin Barack Obama. Gimana tuh Bang? Nah setuju banget tuh Gra, dan gue selalu nyampein terus-terusan biar nggak bosan-bosan buat selalu bilang bahwa kita itu negara Bhinneka Tunggal Ika yang berpedoman dengan Pancasila. Jadi ya kita harus menerima perbedaan itu Gra. Apapun bentuknya, apapun sukunya, apapun rasnya, kita satu gitu. Bentuk kesatuan kita kayak gitu. Jadi ya benar kata dia, apapun agamanya, apapun sukunya, ya kita harus jaga NKRI. Bener banget Bang, komentar itu tuh berisi dua hal pokok. Ya, yang pertama tentang persatuan, yang kedua soal kekecewaan karena banyak orang yang masih belum bisa nerima perbedaan. Artinya kan dia berharap Indonesia itu sadar kalau kita tuh memang terdiri dari berbagai suku, berbagai ras, dan kita tuh harus saling menghargai gitu. Ya. Benar Kak. Soalnya kan ada tuh kelompok-kelompok yang suka ngamukan, nggak diapa-apain ngerasa ditindas. Padahal ya dia tuh mayoritas kan, giliran yang lain pingin bangun tempat ibadah malah dipersulit. Ya sih. Aduh. Orang tuh kalau nggak sadar gitu ya, kayak ribet, bikin ribet gitu loh. Lanjut, komentar terakhir, komentar dari Aan Rohani di video Denny Siregar yang judulnya Kenapa Harus Ganjar Pranowo? Komentarnya gini, terima kasih Bang DS sudah mewakili suara hati dan pikiran saya. Bukan karena sesama orang Jawa Tengah, tapi saya berusaha subjektif, mungkin menyimak rekam jejak dari para calon yang muncul. Akhirnya ya Mas Ganjar lah pilihan saya. Sudah 2 kali saya memilih Pak D. Jokowi dalam pemilihan presiden. 2 kali pula saya memilih Mas Ganjar dalam pemilihan gubernur. Dan pilihan saya tidak salah. Aduh, gimana tuh Bang? Nah, ini kayaknya fansnya Pak Ganjar banget nih, Gra. Ya, jadi kita bisa paham banget nih. Sebelumnya Aan Rohani ini kan dulu milih Pak Jokowi. Terus dia ngelanjutin pilihannya sekarang dengan Pak Ganjar Pranowo. Terus, nah apalagi dia juga udah 2 kali kan milih Pak Ganjar jadi di Pilgub Jawa Tengah kan. Ya, bisa dibilang Aan ini pendukung Pak Ganjar garis keras nih ya. Iya. Mungkin dia udah ngalami kinerjanya Pak Ganjar, kan 11-12 lah sama Pak Jokowi kan. Terus juga udah nyaman, udah cinta mati gitu kan, nggak pengen ganti. Ibarat tuh kalau semisal udah nyaman sama seseorang nih, udah, ya pokoknya udah cinta mati gitu kan, nggak bakal mau ganti. Iyalah, curhat nih kayaknya. Gitu dong. Aduh, oke mungkin itu aja nih beberapa komentar yang menarik yang ada di channel Cokro TV nih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Cokro TV dan stay tune terus di program kita Kupas Berita. Bye-bye.